Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulihi minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana nikmatan wasi'atan wa rizqan mubarakan fina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dzawil kirami wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wal muhtaramat, kepada seluruh jamaah kuliah subuh Masjid Al-Murtadha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati ketua DKM masjid kita, yaitu beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Haji Dzulqarnain beserta para perangkat DKM kepengurusan yang lain yang insya Allah senantiasa kita doakan beliau-beliau pada sehat di dalam mengurus rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, selalu diberikan kelancaran dan kemakmuran untuk masjid ini dan untuk kita semua. Para jamaah juga senantiasa diberikan sehat walafiat, rizkinya luas, barokah, amin amin ya robbal alamin. Hadirin para jamaah kuliah subuh Ahad pagi Masjid Al-Murtadha yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermujalasah setelah kita sudah melaksanakan sholat jamaah subuh yang insya Allah fadilahnya sangat besar sekali untuk urusan dunia dan akhiratnya. Barang siapa yang istiqomah melaksanakan sholat jamaah, sholat 5 waktu, maka Allah akan memberikan banyak keistimewaan-keistimewaan yang akan diberikan hambanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia baik urusan keluarga kita, anak kita, ekonomi kita, insya Allah ibu bapak akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wabil khusus lagi adalah urusan akhirat, karena
setelah alam dunia akan ada yang namanya alam yang terakhir, yaitu alam yang abadi, alam akhirat. Jadi kita hidup di dunia melaksanakan ibadah, selain daripada ingin menggapai keberkahan dunia, juga ada yang lebih penting lagi, yaitu urusan akhirat. Karena setiap manusia akan sampai ke sana, bekalnya tidak bukan dan tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas tema hukum yang saat ini umat Islam dimanapun dianjurkan untuk melaksanakan ibadah ini, yaitu udhiyah atau kurban. Bapak Ibu ya, yang belum kurban mudah-mudahan Allah ngasih rezeki yang banyak bisa kurban, amin. Yang sudah kurban tiap tahun juga nggak apa-apa Bapak Ibu, karena ibadah kurban itu setiap tahun memang disunahkan ya, sunnahnya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Beda dengan ibadah haji Bapak Ibu. Kalau ibadah haji wajibnya sekali, berikutnya hukumnya sunnah. Daripada berkali-kali haji sampai 7 kali, mendingan untuk mensejahterakan orang-orang miskin, orang fakir, yatim piatu, perjuangan Islam. Tapi kalau yang namanya udhiyah atau yang namanya ibadah kurban adalah ibadah yang setiap tahun dianjurkan untuk kita semua. Memang kita semua sudah tahu ibadah kurban, tapi alangkah baiknya, karena kurban juga merupakan ibadah Bapak Ibu, taqarrub, pendekatan kita kepada Allah melalui harta ya, kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita, dan semua itu ada tata caranya. Jadi kita membahas tema ini karena insya Allah kurang lebih sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? 25 ya, insya Allah Lebaran Haji atau Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni ya kalau nggak salah Bapak Ibu ya, hari Jumat. Nah ini kalau insya Allah pembahasan haji yang akan mendatang, karena haji juga cukup banyak Bapak Ibu. Nah ini yang dalam di hadapan kita ini, supaya kita ngerti fikihnya atau hukum-hukumnya ya, tata caranya dan sebagainya. Kita bertahap membahas tentang udhiyah, dan nanti hubungannya juga dengan akikoh, hewan-hewan yang boleh dimakan, haram dimakan, dan tata cara menyembelih itu nanti beruntun. Tapi kita bahas tentang kurban dulu ya Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, kita tawasul, kita hadiah Fatihah kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu kitab Fathul Qorib, supaya kita mendapatkan keberkahan daripada pengarangnya, karena pengarangnya adalah seorang ulama. Di dalam menulis kitab ini tentunya dengan keikhlasan dan tidak sembarangan. Mudah-mudahan ilmu yang ditulis oleh ulama yang mengarang kitab ini, dalam hal ini adalah kitab Fathul Qorib, walaupun ada juga tambahan kitab-kitab yang lain, semua kita mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Liridhoillah wa li syafaati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Fathul Qorib, khususan Syekh Abi Sujai wa Syekh Nawawi, nafanallahu bi ulumihi ma fid darani amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil udhiyati atau faslun fil udhiyah. Pasal ini akan membahas tentang kurban, Bapak Ibu. Jadi kurban itu bahasanya ada menggunakan kurban dari kata-kata koruba yakrubu kurbanan. Nah, kalau kurban ini maknanya dekat, dalam arti kata ibadah di mana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, Bapak Ibu. Nah, kalau al-udhiyah ini berangkat dari kata-kata hewan sembelihan, makanya Idul Adha, hari raya menyembelih hewan untuk kurban gitu, Bapak Ibu. Makanya istilah ini saling berkaitan, menyebut kurban dengan udhiyah ya nggak apa-apa, langsung menggunakan bahasa kurban juga nggak apa-apa. Artinya dua makna yang berbeda tetapi saling berkait atau saling berhubungan, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apa pengertian daripada kurban, Ibu Bapak? Ta'riful udhiyati, definisi atau pengertian kurban, wahia ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayyamat tasriki taqarruban ilallahi ta'ala. Gitu, Bapak Ibu. Wahia ismun, yang namanya udhiyah, yang namanya kurban, Bapak Ibu, adalah ismun, sebuah nama, lima untuk hewan, yudbahu, yang disembelih, yang dipotong, Bapak Ibu, minan na'am. Na'am itu maknanya hewan-hewan ternak, ada kambing, ada sapi, ada unta, ada kerbau, itu adalah hewan-hewan ternak ya, yang memang boleh dijadikan untuk berkurban, Bapak Ibu ya. Yauma Idul Fitri, kapan pelaksanaannya? Karena yang namanya orang motong kambing, orang motong sapi itu kan kapan aja boleh. Tapi kalau pelaksananya pada saat Yaumun Nahri, pada hari Idul Adha, makanya bukan potong sembarang potong, tapi motongnya motong ada unsur ibadah, yaitu kurban, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah ngaji ilmu tentang kurban, biasanya timbul bagi yang belum kurban, timbul pengen rasa cinta, kepengen kurban. Allahumma amin ya robbal alamin. Kata kiai saya dulu di pondok begini, Bapak Ibu, kalau kepengen ibadah haji, maka kamu harus mempelajari ilmu haji. Maka dengan mempelajari ilmu haji, dengan rasa mahabbah kepada ilmu tersebut, insya Allah akan sampai, katanya begitu, Bapak Ibu. Makanya kalau kita mungkin, tapi insya Allah di sini Bapak Ibu sudah banyak yang melaksanakan ibadah kurban lah, tapi kita pelajari ilmunya. Apalagi kurban ini bukan hanya setahun sekali, dianjurkan setiap tahun bagi yang punya rezeki lebih ya. Nah, karena tujuannya adalah taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ibadah, mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat rizki ya, yang ada, Bapak Ibu. Kemudian definisi pengertian daripada udhiyah atau kurban tadi adalah nama bagi sebuah hewan yang dipotong, yang disembelih pada hari raya Idul Fitri. Yaumin Nahri itu Idul Fitri, Idul Adha, wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Kalau Idul Adha itu terjadi pada tanggal 10 Dzul Hijjah. Kalau ayyamut tasyrik itu hari-hari tasyrik, Bapak Ibu. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Jadi kesempatan berkurban itu 4 hari, Bapak Ibu. Bukan harus di hari itu langsung, walaupun yang afdol memang hari itu langsung, tapi boleh hari-hari berikutnya. Nah, hari-hari tasyrik ini adalah hari yang haram
orang melaksanakan puasa Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun umat Islam kan Ramadan wajib puasa, hari-hari yang lain ada puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamil Bid, ya hari-hari tanggal pertengahan, ya seperti tanggal 13, 14, 15 pakai bulan-bulan Muharram Bapak Ibu, puasa Rajab, puasa Sa'ban dan macam-macam. Bahkan di hari-hari biasa di tanggal kelahiran kita boleh kita melaksanakan puasa, memuasai hari kelahiran kita sendiri seperti Kanjeng Nabi memuasai hari kelahirannya. Tetapi Ibu Bapak, dalam 1 tahun ada 5 hari di mana umat Islam haram, nggak boleh melaksanakan puasa Bapak Ibu. Yang pertama Idul Fitri, itu harus orang itu nggak boleh puasa Bapak Ibu, karena itu hari besar, hari kemenangan. Orang sudah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, ini adalah perjuangan, ya umat Islam dipersilahkan untuk mensyukuri kemenangan itu, makanya jangan puasa. Yang kedua Idul Adha, hari kurban, ditambah dengan Ayyamut Tasyrik Bapak Ibu. Jadi walaupun kita rajin puasa, ya kalau Ayyamut Tasyrik jangan puasa Bapak Ibu, ya itu namanya salah tempat begitu Bapak Ibu. Makanya kalau anak-anak santri nih Bapak Ibu, anak santri terutama pesantren-pesantren salaf, itu biasanya kalau sudah tingkat madrasah aliyah itu dianjurkan puasa-puasa ngalap berkah Bapak Ibu, seperti puasa Dalail Quran. Puasa Dalail Quran itu 1 tahun full tiap hari puasa, zikirannya baca Quran minimal 1 hari 1 juz. Tapi ketika ketemu Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, ya gak boleh puasa Bapak Ibu, libur dulu puasanya, haram. Ada yang namanya Dalailul Khairat, puasa 3 tahun berturut-turut Bapak Ibu, kalau batal sehari harus ulang lagi. Nah itu zikirannya tiap hari membaca sholawat, bukunya kitabnya tebel, harus khatam ya per hari atau pakai mingguan. Apa tujuannya Ustadz? Tabarukan. Ulama-ulama dulu itu banyak yang tirakat Bapak Ibu, untuk mencapai kesuksesan, baik sukses ilmu maupun sukses-sukses yang lain, ini kudu dibarengi tirakat Bapak Ibu. Maka kita Bapak Ibu punya anak, kalau anak kita pengen sukses, kalau anak kita pengen jadi orang yang hebat Bapak Ibu, kita tirakati Bapak Ibu. Apakah dengan puasa, apakah dengan zikir, sholat malam. Ibaratnya ayam ini lagi ngandung nih, ini induknya itu diem aja, dia tirakat Bapak Ibu ya. Makanya orang-orang hebat itu kita lihat orang tuanya Bapak Ibu, bagaimana perjuangan orang tuanya kepada anak gitu ya. Apalagi mahabbah kepada ulama, orang cinta kepada ulama itu akan punya efek positif, anaknya akan jadi orang hebat, orang soleh, orang alim. Kalau nggak di anaknya, bisa jadi cucunya, seperti Imam Syafi'i, orang alim, ulama hebat yang diikuti oleh orang sedunia. Itu bapaknya suka sowan, suka silaturahim sama ulama, cinta sama ulama. Jadi mahabbah saja Bapak Ibu ya. Ya mahabbah tentunya juga melaksanakan ilmunya, syariatnya. Nah kalau itu kita jadikan sebagai toreko bagi kita Bapak Ibu, insya Allah ada hasilnya, nanti Allah yang akan memberikan. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita kembali definisi pengertian kurban, udhiyah. Jadi sebuah nama hewan yang disembelih ya pada hari Idul Adha sampai hari-hari Tasyrik, berarti 4 hari Bapak Ibu kesempatannya. Besok insya Allah Lebaran jatuh pada hari Jumat insya Allah. Tapi kalau kurbannya hari Sabtu awal hari Tasyrik tanggal 11, iya enggak apa-apa Bapak Ibu, tanggal 14 juga enggak apa-apa, atau akhir daripada hari Tasyrik, walaupun utamanya lebih awal. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi pengertian. Terus kita masuk kepada
dalil-dalil Quran dan hadis yang mendasari perintah kurban Bapak Ibu. Al aslu wal fadailu fil udhiyah, dasar dan keutamaan-keutamaan dalam ibadah kurban Ibu Bapak. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, beliau adalah bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ini adalah Al-Quran surat An-Nahl ayat 23 yang mendasari secara umum bahwa kita ini ternyata di dalam ibadah sebagai umat Nabi Muhammad ada ibadah-ibadah yang aturannya, anjurannya, perintahnya dari Allah merupakan warisan dari Nabi bapak kita, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu menganggap Nabi Ibrahim itu bapak kita itu. Kenapa? Karena sebagian syariatnya itu ada yang dilangsungkan pengamalannya di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah kurban bukan hanya di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sejak Nabi Ibrahim. Kan Kanjeng Nabi Ibrahim mimpi berapa kali disuruh nyembelih anaknya, itu adalah ujian cobaan bagi seorang nabi dan rasul. Kemudian endingnya Allah memberikan kejutan, walaupun kelihatannya yang disembelih Nabi Ismail, ternyata Allah ganti dengan kambing, gitu Bapak Ibu. Nah, itu ceritanya panjang, berarti sejarah tentang kurban Bapak Ibu. Selain daripada ibadah kurban Ibu Bapak, apalagi sunat, khitan. Kaum laki-laki wajib khitan, perempuan sunnah khitan, malah dia mengatakan wajib gitu Bapak Ibu dalam pendapat-pendapat ulama fikih. Nah, kenapa perempuan wajib khitan? Untuk mengurangi syahwatnya, karena syahwatnya seorang wanita itu gede Bapak Ibu dibanding daripada bapak-bapak. Cuman syahwat hawa nafsunya perempuan gede nggak kelihatan, tertutup dengan rasa malunya Bapak Ibu. Kalau laki-laki kan enggak, laki-laki syahwatnya 1, perempuan 9, 1:9. Tapi laki-laki nggak bisa nahan mulut Bapak Ibu ya. Jadi maaf nih, kalau ceritanya anak muda seneng sama pemudi, itu satu kampung tahu semua ya, karena nggak bisa menjaga rahasia. Tapi dengan kalau wanita bisa menjaga rahasia karena tertutupi dengan rasa haya, rasa malunya. Nah, kembali kepada ibadah khitan. Ibadah khitan itu bukan hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad saja, tapi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan termasuk ibadah haji, ibadah umroh itu juga termasuk warisan. Dalam arti kata syariat ini ada keberlanjutan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang menunjukkan perintah atau anjuran bahwa berkorban itu adalah perintah Allah, yang lebih rincinya Bismillahirrahmanirrahim, surat yang biasa kita baca, Inna a'toinakal kautsar, inna sesungguhnya kami, a'toinaka sudah memberikan kepadamu, al-kautsaro. Al-kautsar makna secara letterlek itu adalah telaga Bu. Nah, telaga itu kan biasanya airnya itu banyak, airnya adem, dilihatnya enak. Nah, yang dimaksud adalah kalau secara nikmat. Sungguh aku, kata Allah, sudah memberikan kamu nikmat yang cukup banyak. Oleh karena itu setelah kalian sudah dikasih nikmat, kata Allah, fasholli li rabbika, sholatlah, ya beribadahlah, sembahlah kepada Tuhanmu. Jadi hakikatnya kita sholat itu pada dasarnya mensyukuri kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu ya. Masya Allah, Allah sangat maha pemurah ya. Kita disuruh sholat saja sebagai tanda syukur, Allah kasih nikmat lagi ya. Nah, makanya kata Allah, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi ya yang kau dustakan? Nikmat sudah banyak, sehat dikasih, rezeki dikasih, tapi kagak mau ibadah. Sampai-sampai Allah mengatakan seperti itu.
Nah, dilanjutkan ibu bapak, wanhar, dan berkurbanlah olehmu. Jadi setiap perintah yang sifatnya vertikal bapak ibu, sholat itu kan perintah ibadah secara vertikal, hubungan kita dengan Allah. Tapi Allah selalu yang ngimbangin, mengiringi ayat ibadah yang ranahnya itu ranah sosial, ranahnya itu hablum minan nas. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas, yaitu wanhar, berkurbanlah kamu. Nah, berkurban kan yang ngeluarin duit beli kambing, harta kita keluarin. Ya artinya bahwa kita ini Allah jadikan sebagai manusia muslim di muka bumi ini, ya kudu kenal Allah, kudu dekat Allah, tapi peduli kepada orang lain. Jangan cuman rajin ibadah kepada Allah tapi sama tetangga masih nggak rukun, dengan orang lain masih benci, dengan orang lain masih menghujat. Allah nggak mau seperti itu. Allah maunya kita ini rukun, bersatu, saling punya peduli. Nah, dari ayat ini sudah kelihatan keseimbangan seperti itu Bapak Ibu. Hadirin, ini adalah surat Al-Kautsar ya. Itu perintah daripada kurban. Hadis berikutnya cukup panjang Bapak Ibu, saya simpulkan saja ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri, tidaklah seorang manusia melakukan amal pada hari kurban ahabba ilallah min ihraqid damin, itu lebih dicintai ya oleh Allah daripada mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu maksudnya berkurban. Jadi bahwa berkurban pada hari Nahr, pada hari Idul Adha adalah ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Bapak Ibu. Ini namanya keistimewaan ibadah kurban gitu ya. Sebab apa? Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati fi farsihi bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Karena hewan yang dikorbankan itu nanti Ibu Bapak besok akan datang pada hari kiamat ya, dengan apa itu tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Walaupun setelah dikurbankan udah dipreteli ya Bapak Ibu, udah dipotong-potong dan makan sebagainya, besok di hari kiamat akan wujud lagi Bapak Ibu. Wa inna damma la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaqa fil ardi fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya darah ya yang menetes atau yang keluar dari hewan yang disembelih itu Bu Pak, yang akan jatuh ke tanah, sebelum jatuh ke tanah itu Allah sudah menerima ibadah tersebut, Allah sudah memberikan pahala kepada orang tersebut. Fatibu biha nafsan. Oleh karena itu lapangkanlah, ikhlaskanlah diri kalian untuk melaksanakan kurban. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi hadis itu kalau diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan sebagainya, itu ada 7 adalah hadis-hadis yang sahih, kuat kebenarannya ya, bahwa itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Nah, dasar yang ketiga Bapak Ibu berikutnya saya kutip dari sebuah keterangan dalam kitab Al-Hunyah ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani biasa kita sebut pada saat kita tahlilan ya, kan gitu Bapak Ibu, khususon ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani dan sebagainya. Beliau menulis dalam kitabnya Al-Hunyah ya, menerangkan gini Bapak Ibu, suatu saat bahwasanya Nabi Daud alaihissalam itu menanyakan kepada Allah Bapak Ibu tentang pahalanya kurban. Wasa'ala Dawudu al-Dawuda alaihissalam Allah ta'ala an sawabil kurban li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Allah, pahala apa sih yang diberikan oleh engkau kepada umat Nabi Muhammad yang mau melaksanakan ibadah kurban? Allah jawab Bapak Ibu, qala, Allah jawab, sawabuhu an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jazadiha asyra hasanatin. Aku berikan
kepada orang yang mau beribadah kurban tersebut bikuli sya'rotin, dengan satu rambut Bapak Ibu yang ada pada jasad atau tubuhnya hewan tersebut ada 10 kebaikan. Coba Ibu Bapak pernah membayangkan enggak, umpamanya yang dikurbankan kambing. Kambing ini kira-kira bulunya ada berapa gitu ya. Kalau kita hitung banyak apa banyak Bu? Banyak ya Pak ya. Kita nggak sempat ngitung coba. Kata Nabi, kata Rasul, janjinya ya, an u'tiyahu bikuli sya'ratin ala jasadiyah asro hasanatin. Satu rambut yang dimiliki oleh hewan tersebut akan Allah ganti 10 kebaikan. Masya Allah ya Bapak Ibu. Wa amahu anhu asro sayiatin, dan aku maafkan, aku hapus dosa-dosa kesalahan orang tersebut ya. Setiap satu rambut 10 kesalahan akan ditebus ya dengan adanya orang tersebut melaksanakan kurban. Satu rambut diganti dengan 10 kali pahala kebaikan. Satu rambut bisa menebus ya, menjadikan Allah memaafkan, menghapus dosa-dosa kesalahan orang yang berkurban tersebut sebanyak 10 kali. Wa arfa'ulahu asro darojatin, dan Allah akan mengangkat 10 kali derajat kemuliaan orang yang melaksanakan ibadah kurban. Itu kata Allah Subhanahu wa taala menjawab terhadap pertanyaannya Nabi Dawud, di mana keterangan ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thoriqil Haq. Nah, kemudian dilanjut Allah mengatakan, amma alimta ya Daud, apakah kamu tahu wahai Daud, annadhuhaya hiya almatoya. Ini dasarnya Bapak Ibu, biasanya kan kita sering dengar bahwa yang namanya hewan kurban itu mau jadi kendaraan, mau jadi mobil kita besok di alam akhirat. Emang ada keterangannya Bapak Ibu ya, ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thoriqil Haq. Beliau mengatakan annadhuhaya hiya almatoya, sesungguhnya hewan kurban itu adalah kendaraan. Jadi matoya itu maknanya kendaraan. Kalau ibu-ibu ada namanya Siti Matoya, ya Siti kendaraan Bapak Ibu ya. Nah, matoya itu maknanya kendaraan. Wa annadhuhaya tamkhul khotoya, dan yang namanya kurban itu Bapak Ibu bisa menghapus kesalahan-kesalahan ya. Nah, ini diperkuat lagi dengan keterangan seperti itu. Ad-dhuhaya hiya al-matoya, yang namanya hewan kurban akan jadi kendaraan besok di alam akhirat, dan hewan kurban akan menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Nah, itulah Bapak Ibu keterangan ya sebagai dalil dasar daripada perintah ibadah kurban. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, ahkamul udhiyati masuk kepada ranah hukum fikihnya ya. Ahkamul udhiyati, hukum kurban. Bagaimana hukumnya kurban? Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Yang namanya ibadah kurban itu adalah memang sunnah Bapak Ibu, tapi muakkadah, sangat dikuatkan, sangat dianjurkan, dan sunahnya sunnah kifayah Bapak Ibu. Fa idza atabiha wahidun min ahlil baiti kafa jami'ihim kafa an jami'ihim ya. Ketika salah satu anggota keluarga itu ada yang berkurban, karena ini adalah sunnahnya sunnah muakkadah dan kifayah. Kifayahnya bukan untuk orang sekampung, tapi untuk orang sekeluarga. Kalau salah satu ada yang ibadah kurban, maka keluarganya itu ikut mendapatkan pahala sunnah muakkadahnya, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau sunnah fardu kifayah seperti nyolatin mayit ya, mandiin jenazah, ngubur dan sebagainya, itu kan fardu kifayah, wajib secara kifayah. Itu batasannya sekampung. Ketika ada orang meninggal dunia, orang Islam, nah kelompok di situ di RT itu sudah ada yang ngurusin ya, maka kewajiban itu akan gugur. Orang lain
ya tidak wajib untuk mengurusinya, tapi datang mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, andekan dalam atau pada suatu kampung itu ada orang Islam yang meninggal dunia, satu pun gak ada yang peduli. Ini khususnya mayit jenazah orang Islam Bapak Ibu ya, akhirnya cuma dibuang saja, naudzubillah min dzalik. Nah ini sekampung dosa semua Bapak Ibu, karena ngurus jenazah orang Islam yang meninggal dunia itu hukumnya wajib secara kifayah. Nah kalau ini kifayahnya kifayah wajib dan sekampung. Nah kalau kurban ini sunnah muakkadah al kifayah ya, maka keluarganya juga ikut mendapatkan pahala. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya itu sunnah muakkadah. Walaupun sunnah, kita prinsipnya begini Bapak Ibu, orang hidup di dunia itu disuruh ibadah. Memang kita sudah melaksanakan ibadah wajib, tapi kita nggak tahu ibadah yang mana yang Allah akan terima. Jangan-jangan ibadah wajib kita banyak kekurangan, maka ibadah sunnah lah yang akan menyempurnakan, yang akan nutupin. Bisa jadi Allah memberikan ridho atas kita, tapi karena ibadah yang sunnah itu kan banyak riwayat Bapak Ibu, ada seorang ulama dibebaskan dari dia mendapatkan bonus masuk surganya cepat, itu gara-gara ketika nulis kitab, menulis ilmu, kalau tidak salah Al-Imam Al-Ghazali ya, itu beliau sangat ikhlas ketika memberikan memberi kesempatan kepada lalat yang nempel di ujung penanya beliau ketika nulis kitab. Beliau ikhlas, dilihatin aja tanpa pamrih kan. Nah itu ditanya oleh ulama yang bermimpi kepada beliau, ternyata memberikan kesempatan, ikhlas memberikan makanan kepada hewan ya, itu bisa menyebabkan orang itu mendapat fadl, dimudahkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya ibadah sunnah muakkadah ini ya banyak yang seneng, bahkan mungkin ya merindukan, karena ibadah kurban ini hanya berjalan atau hanya diberi kesempatan 1 tahun sekali. Wala tajibu al udhiyatu illa binadrin. Ibadah kurban itu Bapak Ibu hukumnya bukan wajib kecuali kurban nazar. Nazar itu contohnya sekarang kan belum waktunya masuk hari kurban Bapak Ibu. Ibu bapak ngomong, nih kalau ayah besok dapat duit 100 juta, saya akan kurban gitu. Berarti udah nazar Bapak Ibu. Wajib itu kalau dapat duit betul-betul segitu, maka kurbannya hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan, kalau nggak melaksanakan padahal dia mampu, namanya wajib, kita sudah paham ya kan, fi'luha lahu sawabun wa tarkuha lahu iqobun. Yang namanya ibadah wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Jadi kalau korbannya korban nazar, baru kurban tersebut hukumnya wajib bagi orang yang bernazar tersebut Bapak Ibu. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hukum-hukum yang lain. Wa yajzi'u fiha al-jadza'u minal do'ni wa huwa malahu sanatun wa ta'ana fisaniya. Sekarang ulama akan menjelaskan macam-macamnya hewan-hewan yang boleh, yang cukup untuk dikurbankan Bapak Ibu. Cukup di dalam berkurban al-jadza'u minal do'ni, hewan domba yang memiliki umur 1 tahun, wa ta'ana fisaniya, dan dia memasuki umur 2 tahun Bapak Ibu. Jadi minimal yang namanya kurban, kalau kita pakai kambing Bapak Ibu, itu minimal kambing yang usianya 1 tahun. 1 tahun sempurna mau masuk 2 tahun. Jangan kambing cempek gitu ya, kambing baru umur 6 bulan buat kurban Bapak Ibu ya, belum cukup gitu. Minimal umur 1 tahun. Anak kambing itu kan kecil ya Bapak Ibu ya. Nah terus lanjut,
Wasaniyu minal ma'zi wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fi tsalisah. Yang kedua kambing kacang. Jadi domba kan macam-macam Bapak-Ibu ya. Jadi ada domba yang bulunya halus, ada kambing yang bulunya berintik-berintik ya. Ini adalah wasaniyu minal ma'zi, kambing kacang namanya. Kalau kambingnya kambing kacang, wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fi tsalisah. Kalau domba walaupun 1 tahun kan udah kelihatan gede, dagingnya banyak, makanya minimal 1 tahun sudah boleh, sudah cukup untuk dijadikan hewan kurban. Tapi kalau kambing kacang itu kan kecil Bapak Ibu, maka apa? Lahu sanatani, dia itu minimal 2 tahun, agak gedean lah gitu ya. Nah umur 2 tahun sempurna, masuk ke umur 3 tahun. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaniyu minal ibili wa huwa malau khamsu sidina wa ta'ana fis sadisah. Yang kedua adalah onta saniyah. Ya. Onta saniyah itu apa ibu bapak? Malahu khamsu sidina wa ta'ana fis sadisah, yaitu onta yang berusia, yang berumur 5 tahun memasuki umur 6 tahun. Jadi kalau onta minimal itu usianya 5 tahun ya. Kalau di bawah itu berarti belum boleh dijadikan hewan kurban ya. Namanya ibadah kan peraturannya kan ya, istilahnya diatur sedemikian rupa Bapak Ibu. Kayak kita sholat kan, sholat ini harus bagaimana? Wudhu dulu, habis wudhu nutup aurat, habis tutup aurat kita lihat kiblatnya kemana gitu kan, nggak sembarangan lah. Kalau kita udah tahu kiblatnya ke sono tapi kita menghadapnya ke timur ya nggak sah, orang itu jadi apa namanya syarat kan begitu Bapak Ibu. Begitu juga kurban, nggak sembarang sembelih kan begitu, sehingga nanti timbul banyak permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Itu nanti yang kemudian harus dijawab oleh fikih. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wasaniyu minal baqarati wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fis salisa. Kemudian kalau sapi ya, sapi saniyah dalam istilah Arabnya yaitu sapi yang minimal sudah berumur 2 tahun sempurna memasuki umur 3 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau sapi baru 1 tahun belum cukup, minimal sapi itu 2 tahun umurnya ya, sempurna mau memasuki umur 3 tahun. Selanjutnya watudzi'u al-badanatu an sab'atin istaroku fit tadqiyah biha. Yang namanya onta badana ini tadi ya, jenis-jenisnya onta minimal umur 5 tahun itu boleh satu hewan onta diniatkan patungan untuk 7 orang ya, ansab'atin istaroku fitat khiyabiha. Kalau bapak ibu punya hewan onta maka tidak harus untuk kurban 1 orang, mungkin sekeluarga ya, ayah, bunda, anak-anak niatkan semua. Ada 7 orang niat, pada waktu mau nyembelih yang motong kasih tahu ini untuk 7 orang. Jadi sapi adalah hewan sapi, unta ya, unta termasuk juga sapi nanti Bapak Ibu, ini keterangannya lanjut, adalah hewan yang bisa digunakan berkurban yang diniatkan untuk 7 orang itu boleh. Watudzi'u al-baqaratu an sab'atin kadzalika, begitu juga hewan sapi. Jadi onta dan sapi itu bisa diniatkan berkurban untuk 7 orang. Nah watudzi'u asyatu an syaksin wahidin. Kalau yang namanya hewan kambing, kambing itu bahasa Arabnya asyatu, syatun Bapak Ibu. Berarti di Indonesia itu ada orang ngomong sate karena umumnya sate kan dari kambing Bapak Ibu. Jadi sate itu aslinya berasal dari syatun, bahasa Arab gitu kan, orang nyebut sate karena sate yang enak kambing. Kalau daging sapi di sate kurang enak kan begitu. Nah karena orang di Indonesia nyate kebanyakan yang memang cocoknya pakai kambing, maka orang bilang sate itu ya, syatun maknanya kambing ibu bapak.
Nah kalau kambing hanya untuk satu orang. Tapi ada bandingnya begini Bapak Ibu. Wahia afdolu min musyarakatihi fi ba'irin. Bagaimana kalau ada orang berkorban ba'ir itu onta untuk 7 orang, sementara kambing 1 orang. Abdolan mana? Ini bicara abdul ya Bu. Ternyata orang lebih abdul 1 kambing daripada rame-rame onta 7 orang. Itu persoalan abdul saja Bapak Ibu. Wa afdolu anwa'il udhiyah ibilun summa baqarun summa hunamun. Walaupun urutan korban sebenarnya ya yang paling utama itu 1 ibil onta, 2 bakor sapi, yang ketiga baru kambing. Nah berarti kalau dibandingkan seperti itu bisa jadi 1 orang korban onta 1 itu lebih utama lagi begitu ya. Kalau melihat keistimewaan hewannya memang kalau kurban onta lebih utama, setelah itu sapi, setelah itu honam. Tapi honam pun atau kambing pun lebih utama 1 orang 1 kambing dibanding 7 orang rame-rame ya 1 onta. Nah hadirin, ini pendapat ulama ya Syafi'iyah. Ini kita langsung tanya jawab atau masih ada materi lagi soalnya? Nah gimana Pak Haji? Barangkali cukupkan saat udah ya. jam 6 mungkin 6. Langsung pertanyaan kali ada yang mau tanya ya. Baik Ibu Bapak, langsung pertanyaan mungkin seputar kurban, hal-hal yang terkait dengan kurban ya, walaupun materi sebenarnya masih banyak ya, silakan kalau ada pertanyaan. Mewakili dari Ibu boleh ya, silakan Ibu ya. Ada yang mau tanya Bu? Ada? Penuh mau tanya? Ayo. Ustaz, ini ada ibu-ibu nanya ya, kalau kurban motongnya di rumah boleh apa kagak? Saya bilang kagak, tapi kalau di leher boleh Ustaz. Iya. Nah itu gimana Ustaz? Iya. Kalau motongnya di rumah gitu ya boleh-boleh saja Ibu ya, boleh-boleh saja. Cuman kenapa masjid-masjid musola itu menyelenggarakan seperti itu? Biasanya untuk pertama begini, masjid dan musola itu kan menerima banyak orang-orang yang mau kurban, di mana orang itu tidak punya kesempatan untuk ngurusi sendiri ya, membagi-bagikan dan sebagainya. Tapi andaikan ada orang kurban kemudian di rumah katakanlah ngundang ustadz yang biasa nyembelih, ya boleh-boleh saja Ibu, hukumnya boleh ya. Di masjid maksudnya yang bikin panitia ya boleh, kemudian di rumah juga boleh. Nah namun supaya lebih syiarnya lagi dalam rangka kita mensyiarkan Islam ya dibawa ke masjid lebih baik seperti itu. Tapi sama-sama bolehnya Bu ya, motong tetap di leher bukan di rumahnya begitu gitu ya Bu ya. Baik, gimana Pak Haji, ada lagi? Silakan yang lain. Lagi mau tanya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin saya mau bertanya Pak Ustadz. Ada salah satu jamaah ya ketika kita jadi panitia kurban bertanya tentang masalah kurban, apakah sahabat tidaknya dan mendahulukan akikah dulu apa kurban dulu, sedangkan itu jamaah katanya pengen disekalian akikah gitu. Tapi dengan diniatkan kurban, apakah kita mendahulukan kurban, apakah akikah dulu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari jamaah yang sudah diwakili oleh Ustadz Asep. Jadi memang pertanyaan ini sering terjadi, timbul di tengah-tengah masyarakat. Ada ulama yang mengatakan, jadi tadi kalau ada orang dari kecil belum akikah,
kemudian di masa tuanya dia punya rezeki pengen kurban juga, apakah yang didahulukan kurban atau akikah? Ada seorang ulama yang mengatakan lebih baik kurban dulu gitu, karena kurban itu kalau dia pas di hari itu memang ada rezeki, di mana yang namanya kurban itu kesempatannya dalam 1 tahun sekali. Dan sebenarnya kalau yang namanya akikah itu kan disunahkannya itu memang pada saat dia itu berusia kecil sampai mukallaf ya, sebelum memasuki usia mukallaf. Dan itu adalah kesunahan yang Allah khitabkan kepada orang tuanya begitu. Ya, jadi orang tua itu pada saat punya anak, melahirkan anak, itu dari mulai hari yang ketiga, hari yang ketujuh, hari yang ke-21 pada saat ada rezeki itu sama disunahkan juga sunnah muakkadah untuk mengakikahkan anaknya yang baru lahir. Nah, andaikan kemudian sampai usia dewasa orang tua nggak punya rezeki, maka sunnah muakkadah yang Allah berikan kepada orang tua itu sudah terhapus. Namun anak itu yang dulu pada saat belum sempat diakikahi oleh orang tuanya itu diberi kesempatan untuk mengakikahkan diri sendiri begitu. Nah, cuman kalau bahasanya lebih afdol mana? Kalau pada saat di hari-hari kurban terutama ya, pas hari kurban Ustadz ada rezeki, maka yang didahulukan ya kurban dulu. Mungkin hari berikutnya ada rezeki lagi baru mengakikahkan dirinya sendiri begitu. Itu Ustadz ya jawabannya. Jadi ada ulama yang mengatakan itu kurban dulu aja, karena kan satu sisi dia juga sudah dewasa dan sunnah muakkadah itu sebenarnya itu yang lebih utama bagi orang tuanya ya, walaupun dirinya kemudian dianjurkan. Nah, ini hanya bicara tentang lebih utama yang mana, abdul yang mana, seperti itu. Gitu Ustaz Asep. Ya. Mungkin ya, ada lagi yang lain. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak, Ibu-ibu. Ustaz, ya, mau tanya, kalau kurbannya itu nazar, ya, apakah orang yang bernazarnya itu hewan kurbannya itu boleh dia makan atau tidak? Boleh dia dia mencicipi atau tidak? Boleh atau tidak, Ustaz? Iya. Ah, itu Ustaz. Baik. Yang pertama. Yang kedua, Ustaz, ketika akad menyerahkan hewan kurban, kalau memang dia sunnah, apakah perlu dia akadnya itu saya serahkan kepada panitia sunnah hewan kurban saya ini gitu? Apakah harus seperti itu? Kalau dia tidak mengucapkan itu, apakah itu menjadi nazar atau tidak, Ustaz? Misalnya saya serahin titip hewan kurban ya di Al-Murtado ya gitu, apakah itu menjadi bagian dari nazar gitu, Ustaz, atau tetap menjadi sunnah kurban gitu, Ustaz? Ya. Karena akad itu kan sangat penting sekali gitu. Baik, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji, pertanyaan pertama tadi tentang masalah kurban terbagi menjadi dua. Ada kurban yang nadar, ada kurban yang sunnah. Kurban nadar itu sebelum memasuki hari raya Idul Adha hingga hari Tasyrik, memang orang itu sudah mengucapkan kalimat yang bisa didengarkan oleh orang lain, katakanlah keluarganya. Nah, artinya bahwa besok kalau saya dari rezeki saya mau kurban, atau saya ketika dapat uang ini atau dapat rezeki apa saya mau kurban, itu sudah termasuk nadar ya Pak Haji ya, entah karena sehat, dapat rezeki atau yang lain lah. Nah, ketika kurbannya kurban nadar, begitu memasuki begitu dia ngomong seperti itu, kemudian dia dapat rezeki ya yang cukup untuk kurban, berarti dia berkewajiban untuk melaksanakan kurban. Nah, hewan kurban yang dasarnya itu adalah nadar,
dari orang yang berkorban nadar itu sama sekali tidak boleh memakan daging hewan korbannya itu. Jadi totalitas harus disedekahkan kepada orang lain seperti itu. Nah ini kalau tidak salah keterangannya ada di belakang, wala yakulu al mudhoki syai'an minal udhiyah al mangduroh. Ini Pak Haji, ibaratnya itu ada mudhoki, orang yang berkurban itu nggak boleh makan syai'an minal udhiyah, sedikit pun dari hewan yang dikurbankan. Bal tajibu alaihi atasoduku bijam'i lahmiha, akan tetapi wajib bagi orang tersebut untuk menyedekahkan seluruh daging-daging hewan tersebut. Ini sampai di situ keterangannya. Falo akhoroha fatalifat lazimahu domanuhu. Ini udah lain lagi keterangannya. Nah terus yang kurban sunnah ibu bapak, keterangan di bawah. Wa yakulu minal udhiyah al mutatawwi'ati biha sulusan alal jadid. Menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i dikatakan bahwa orang yang berkurban yang hukumnya mutatawwi'ah, mutatawwi'ah itu sunnah, maka apa? Yakulu sulusan, boleh memakan, boleh meminta sepertiga dari dagingnya Bapak Ibu. Ini sifatnya boleh ya, bukan wajib, bukan sunnah, hanya jawaz. Lah kalau jawaz kan berarti boleh minta, boleh enggak Bapak Ibu ya, sepertiga dari daging kurban. Nah keterangan di bawahnya lagi Bapak Ibu, wa ammas sulusani, adapun 2/3 dari hewan kurban tersebut, fakila yutasodaku bihima warojahahu an-Nawawi fitas hitandi, 2/3-nya itu kemudian disedekahkan untuk orang lain. Ini kaul tersebut sudah dirojehkan, sudah dikuatkan oleh Imam Nawawi. Wakila yuhdi sulusan lil muslimin al agniya'a, menurut satu pendapat lagi sepertiganya itu bagusnya itu diberikan kepada kaum muslimin al agniya'a, yang kaya. Wa yatasaddaqu bisulusin alal fuqara min lahmiha. Jadi menurut beberapa pendapat bagusnya kalau umpama dibagi 3, sepertiganya buat sendiri, sepertiganya untuk orang Islam yang mampu, orang kaya boleh menerima daging kurban Bapak Ibu, terus sepertiganya untuk orang-orang fakir. Ini pendapat yang ada di sini. Kemudian walam yurojih an-Nawawi fi raudhu wa asli masyai'an min hadil wajhain, tapi Imam Nawawi tidak merojehkan ya pendapat tersebut. Nah yang terakhir, wal afdolu atasadduqu bijam'iha illa lukmatan au lukman yatabarrakul mudhohi bi akliya fa innahu yusanu lahu dzalik. Yang cakep yang terakhir ini Bapak Ibu, namanya kita sudah kurban, sudah sedekah, maka kata ulama begini, walaupun yang kurban boleh mengambil sepertiganya, tapi yang afdol, yang lebih utama adalah at-tasadduqu bijami'iha, seluruh daging-dagingnya sedekahkan saja sama orang lain. Illa lukmatan, kecuali hanya nyicipin aja sedikit. Lukman itu hanya satu, ya satu suapan, boleh satu suapan dimakan oleh orang yang kurban sunnah. Tapi yang afdol, yang utama, namanya sudah sedekah, kasih aja sama orang lain, kayak gitu, dalam rangka mencari keberkahannya gitu Bapak Ibu. Fa innahu yusanul lahu dzalik. Nah tadi kembali kepada kurban nazar, itu adalah termasuk tidak boleh memakan sedikit pun. Kalau dia pengen makan daging, beli saja ayam, disembelih sendiri, dimasak sendiri. Yang kurban nazar serahkan semuanya ke orang lain, wajib. Baik, kalau korban sunnah masih boleh, tapi hukumnya boleh, bukan sunnah, bukan wajib apalagi. Berarti kan kalau Jawa sini sepertiganya tadi boleh minta, boleh kagak. Malah yang utama kasih semua, sedekahnya untuk orang lain, namanya kita sudah niat sedekah. Nah pertanyaan kedua dari Pak Haji tentunya mewakili jamaah,
apakah transaksi akad yang dilakukan sebelum memasuki hari kurban sudah termasuk nadar? Bukan Pak Haji. Karena kan gini, yang namanya ibadah ketika ada taukil kan wajib ngomong. Taukil itu mewakilkan. Panitia adalah wakil-wakil daripada mudhohi, orang yang kurban. Karena dia memang sudah ada rezeki, ya serahkan sama panitia. Kan tadi pun bilangnya begini, umpama contoh, besok kalau saya ada rezeki saya mau kurban, beneran ada rezeki, ya udah kita beli sapi, beli kambing, beli kerbau, umpamanya kerbau juga boleh, karena kiasannya sapi adalah kerbau, kasih ke panitia. Jadi itu bukan nadar Pak Haji, masih termasuk mutatawwi'ah atau kurban sunnah. Gimana Pak Haji? Iya, jadi bukan nadar. Nah terus maaf yang terjadi banyak pertanyaan kan, bagaimana kalau kulitnya dijual? Nah bagaimana ongkos penyembelihannya ngambil dari daging? Tidak boleh Pak Haji, tidak boleh jamaah ibu bapak. Jadi ada orang korban, itu ya ini hewan korbannya, ini ongkos motongnya begitu. Nah kulit bagian daging kurban jangan dijual oleh yang kurban atau panitia jual sebagai ongkos, jangan. Kalaupun toh diserahkan kepada anggota panitia, ini akadnya tetap akad sodako begitu. Beda kalau dijual kemudian panitia jual. Tapi maaf umpamanya ya masuk ke masjid, masuk ke musola, ndak boleh, kan harus disedekahkan sama orang. Jadi ongkos motong yang mau kurban ngasih sendiri, mama tukang jagal sekarang kalau kambing 100.000 mama, kalau sapi mungkin 1 juta atau 700, ini ongkos motongnya, ini hewan kurbannya. Karena bisa menjadi daging yang bisa dibagikan kan butuh proses, butuh tenaga gitu. Lah kulit banyak boleh dijual, tapi tetap kembalinya disedekahkan lagi. Disedekahkan lagi, jangan dijual karena untuk upahnya panitia. Karena ongkos motong, ongkos panitia itu sendiri seperti itu Bapak Ibu. Iya. Gimana? Ada lagi? Nah, hewan-hewan yang korban yang dikorbankan Bapak Ibu, maaf, hewan yang sempurna Bapak Ibu. Contoh maaf, kambingnya mata sebelahnya buta gitu ya, itu nggak boleh dikorbankan. Atau kakinya pincang satu gitu ya, nggak cukup untuk korban. Atau polo atau otaknya rusak, nggak boleh. Itu keterangan berikutnya seperti itu. Tapi umpama ini ada lagi kasus, Pak, ini hewan kurban kambing, tapi maaf, bolanya, alatnya dia itu pecah gitu ya, pelirnya gitu ya, umpamanya pecah, itu masih nggak apa-apa. Yang penting matanya hewan itu ndak buta, kakinya nggak pincang, terus otaknya pecah sehingga menjadikan sangat kurus, itu ndak boleh. Ya harus hewan yang utuh, yang sempurna, yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Baik, gimana ibu bapak? Atau ada lagi pertanyaan? Cukup. Kalau masih ada silakan. Ya, bentar Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Haji. Mengenai kurban ini tuntunan kita kan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, waktu Rasulullah kurban itu, maksud saya ini kurban ini untuk per orang atau keluarga? Satu misalkan tadi yang Ustaz bilang klasifikasi untuk hewan yang bagus ya, pertama kambing dan sebagainya. Nah waktu Rasulullah itu seperti apa ya? Apakah keluarga, satu kambing itu satu keluarga? Maksud saya kayak saya nih, saya punya anak yang belum berkeluarga, berarti saya satu ya sudah untuk satu keluarga. Nah begitu juga untuk misalkan karena manfaatnya mungkin sekarang daripada satu kambing lebih bagus satu sapi untuk 7. Nah itu 7 orang apa 7 keluarga Pak Ustaz?
Iya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa namanya tadi yang satu sapi bisa untuk kurbannya 7 orang, itu ngitungnya individu Pak Haji. Jadi syaksin. Jadi satu sapi atau satu unta. Keluarga dalam arti kata ada hitungan. Umpama keluarga kita ini banyak, maka yang akan kita niatkan kurban itu ditentukan siapa saja gitu Pak Haji. Jadi umpama taruhlah kita rezeki banyak nih sapi umpama, udah sekalian aja sapi. Nah itu diniatkan untuk suami namanya siapa, istri siapa, anak siapa, nanti disebutin pada waktu mau menyembelih, sebutin dalam rangka untuk mengawal niat di dalam menyembelih kurban. Nah kalau Rasulullah itu kan memang menyampaikan tentang anjuran korban itu kan yang namanya hadis sifatnya memang masih mujmal, masih umum. Kemudian berkembanglah pendapat-pendapat ulama ya yang mengatakan seperti itu. Jadi tadi tentang masalah satu kambing lebih utama daripada apa namanya onta satu rame-rame 7 orang gitu ya Pak Haji ya. Memang itu pendapat yang ada di dalam kitab Fathul Qorib mengatakan seperti itu. Jadi ya sebenarnya hanya untuk urusan Abdul saja. Kalau masalah pahala sih kan Allah yang tahu begitu ya. Nah tadi terkait tentang hitungan itu ya individu yang dihitung. Jadi syaksun itu artinya memang satu orang, satu sapi diniatkan untuk 7 orang siapa saja disebutin gitu Pak Haji. Gimana Pak Haji? Masih ada yang ini ganjel atau gimana? Iya beda pendapat saja. Ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Iya. Tapi Ustaz, kalau kita niatkan saya sunnah kurban 1 ekor kambing untuk satu keluarga saya, itu bisa Ustaz? Boleh gitu Ustaz? Kalau satu kambing untuk sekeluarga nggak bisa Pak Haji. Tetap satu kambing niatnya hanya untuk 1 orang seperti itu. Iya. Nah cuman tadi tentang kesunahannya itu ya mungkin kalau bahasa gampangnya kita itu pahala khusus sunnah muakkadnya terkhusus hanya 1 orang yang apa namanya berkurban, tapi sunnahnya sunnah kifayah. Jadi dalam satu keluarga itu yang lainnya ikut terkena pahala, cuman pahalanya ya tidak sebanyak yang di atas namakan kurban, maksudnya begitu, sunnah kifayah. Iya. Ya jadi kalau satu kambing ya 1 orang gitu Pak Haji, nggak bisa untuk rame-rame sekeluarga, bukan? Iya. Baik ya. Ada lagi yang mau bertanya nih Pak Haji? Silakan Pak Haji. Ustadz, maaf, saya jadi tertarik juga nih. Iya. Kita kan melaksanakan kurban ini kan kibrahnya ke peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ya. Iya Pak Haji. Nah waktu acara penyembelihan itu kan hanya kibas Ustadz. Iya. Ya. Nggak ada itu sapi, onta kan nggak ada. Iya Pak Haji. Ya. Jadi kalau keyakinan saya, afdolnya itu hanya semacam kibas. Kalau di sini kan nggak ada kibas, yang ada kambing atau biri-biri kan gitu ya. Jadi kalau sapi sama kerbau dan sebagainya itu kan nggak ada petunjuk dari zaman Nabi Ibrahim gitu Ustaz. Jadi itu gimana tuh? Kalau saya berkeyakinan lebih bagus kambing gitu loh Ustaz, daripada sapi ya. Masih Ustaz. Baik Pak Haji. Nah memang yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, memang Allah mencontohkannya itu menggunakan kambing atau biri-biri. Kemudian syariat ini kan turun kepada Rasulullah ya Pak Haji ya. Memang itu suatu apa namanya contoh. Kemudian ketika beralih kepada Rasulullah, Rasulullah banyak menyampaikan hadisnya. Itu memang tidak hanya tertentu apa namanya hewan kambing, tapi memang hewan ternak. Jadi hewan-hewan ternak yang memang halal dimakan, dan itu juga petunjuknya jelas ya, hanya onta, kemudian sapi, kemudian apa namanya kambing.
Tapi di sini kemudian berlaku hukum kias gitu Pak Haji, ya. Ya sama seperti kita membahas tentang zakat fitrah gitu ya. Zakat fitrah yang Rasulullah dawuhkan, contohkan di dalam hadisnya itu kan menggunakan kurma atau anggur. Kemudian hukum ini kan terus bergulir dari Rasulullah, kemudian para sahabat, para tabiin, hingga zaman sekarang ada yang orang zakat pakai uang begitu. Nah itu namanya hukum kias di dalam Islam. Kalau kita mengamalkan Islam hanya berpatokan kepada hadis dan Quran semata, itu akan terjadi kemandegan oleh Islam. Artinya Islam bukan lagi menjadi rahmatan lil alamin. Disitulah fungsinya ada yang namanya ijma dan ada yang namanya kias gitu Pak Haji. Ya jadi termasuk kerbau, orang kurban kerbau apakah boleh? Boleh, karena itu terkiaskan dengan sapi seperti itu. Ya, jadi walaupun kejadian pada saat zaman Nabi Ibrahim memang pakai kambing, tetapi di zaman Rasulullah kemudian beliau menyampaikan ya hewan-hewan, malah hadisnya ya yang di atas ini bahasanya itu umum, artinya mengalirkan darah dari hewan ya yang apa namanya halal dimakan, yang bisa dibagi-bagikan untuk masyarakat ya, itu adalah sangat-sangat dianjurkan gitu Pak Haji. Jadi nggak berpatokan total kepada kalimat yang ada seperti itu. Ya larinya kepada ijma dan kias para sahabat, para tabiin hingga para ulama, karena zaman itu berkembang dan sebagainya. Ya artinya bahwa Islam itu tidak saklek ya. Jadi maaf nih saya contohkan lagi, hadis Nabi mengharamkan makanan haram yang bisa memabukkan itu kan apa kalau nggak salah pohon ganja atau apa ya. Tapi kemudian terjadilah problem-problem baru yang lain. Bagaimana benda ini dimakan atau makanan ini ketika dimakan itu memabukkan juga gitu. Nah kalau nggak ada ijma dan kias, maka Islam akan mandek, berarti yang diharamkan cuman benda itu saja ya. Nah Rasulullah membolehkan para sahabat, para tabiin hingga para ulama untuk melakukan ijma dan kias. Ada satu sahabat yang saat itu mengembara ke negara di luar Arab, itu ditanya Rasul, ya wahai sahabatku, andaikan kamu menjumpai sebuah problem dan problem itu membutuhkan pencerahan hukum Islam, di dalam Quran dicari nggak ada, di dalam hadis nggak ada, bagaimana sikapmu? Saya akan berijtihad, tapi ijtihad saya tetap sesuai dengan ruh, sesuai dengan apa namanya ya tentunya seruh dengan Al-Quran dan hadis. Bagus, Nabi mengatakan ya itu baik, artinya bahwa jangan mandek sampai di situ saja. Jadi itulah fungsi ijtihad di dalam kajian hukum Islam atau fikih yang disebut dengan ijma dan kias. Kalau kita hanya patokan Quran hadis saja, nanti akan terjadi kemandegan. Jadi nggak ada rahmatan lil alamin lagi seperti itu. Gitu ya Pak Haji ya. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang sudah saya sampaikan. Mungkin nanti di lain waktu jika masih ada pertanyaan atau mungkin yang masih kurang jelas gitu ya, akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan jika nanti menemukan dalil-dalil lagi yang lain, memang Islam itu kan rahmatil alamin Bapak Ibu. Ada yang terjadi perbedaan pendapat, ada yang sepakat. Itu tujuannya untuk memudahkan orang Islam, sehingga nggak harus ini begitu ya. Kalau harus ini, itu nanti yang terjadi adalah kesulitan ya di dalam kehidupan ini. Nah tujuannya seperti itu. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini bisa membawa ilmu kita yang manfaat dan barokah, dan semoga kita bisa mengamalkan ibadah sunnah muakkadah ini yang mendatangkan rahmat dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Mudah-mudahan kita dimudahkan rizkinya, diluaskan rizkinya untuk bisa mempraktekkan daripada ibadah berkurban. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li umrina barik lana li arzaqina ya Allah barik lana li jam'iyatina wa li talamidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.